kumaha tuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Dimas Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Sistem Pakar Rekomendasi Hewan Peliharaan. Di sini saya tidak sendirian ya, rekan teman saya. Yang pertama ada Dimas Ardiansyah, saya sendiri dengan NPM Muhammad Jair Aditya dengan NPM 22609. Yang selanjutnya ada Yoga Pahrijal dengan NPM 227006109. Next. Di sini kita memiliki bahasa. Pertama ada pengertian dari prolog. Yang kedua ada instalasi SO prolog. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja dan tools. Yang keempat ada deskripsi persoalan kasus. Yang kelima ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dan yang terakhir ada demo dari aplikasi yang kami buat. Oke. Next. Selanjutnya ada pengertian prolog yang akan disampaikan oleh teman saya kepada Yoga Parijal. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prolog. Prolog atau Programming in Logic adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI karena berbasis pada logika dan deklaratif. Prolog sangat cocok untuk masalah-masalah yang melibatkan aturan dan logika seperti pemrograman sistem pakar, pemecahan masalah, dan inferensi. Dalam prolog, kita mendefinisikan fakta, aturan, dan pernyataan yang akan dievaluasi oleh mesin inferensi. Program Prolog bekerja dengan menjawab pertanyaan berdasarkan pada fakta dan aturan yang ada. Jadi, ia sangat efisien untuk melakukan pencarian dan pengambilan keputusan berbasis aturan. Selanjutnya, untuk SWI Prolog. SWI Prolog adalah bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan seperti sistem pakar dan pemrograman deklaratif. SWI Prolog terkenal karena kemampuan pemrosesan data berbasis aturan dan logika, memungkinkan program menyimpulkan solusi dari aturan-aturan yang didefinisikan sebelumnya. Fleksibel dan open source, SWI Prolog sering dipakai untuk riset akademik, pemrosesan bahasa alami, dan aplikasi AI. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh dan menginstal SWI Prolog di komputer. Untuk mengunduh aplikasi SWI Prolog, pertama kita buka web browser, kemudian mengunjungi tautan berikut: www.swi-prolog.org/download/table. Kemudian akan muncul tampilan awal dari SWI Prolog. Klik Next untuk melanjutkan ke tampilan berikutnya. Selanjutnya, yaitu ada tampilan Wizard License Agreement. Klik I agree untuk melanjutkan proses install SWI Prolog. Selanjutnya adalah install option untuk mengatur tentang penambahan SWI sweep L pada path. Please do not add sweep L to the system path, lalu klik next untuk melanjutkannya. Selanjutnya adalah tampilan pemilihan destination folder untuk meletakkan file prolog pada komputer dengan meletakkan file untuk prolog secara default aplikasi. Klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah berikutnya adalah menentukan start program, pilih SWI Prolog, lalu klik next. Langkah berikutnya merupakan tampilan untuk memilih select the type of install, pilih komponen apa saja yang ingin diinstal, dan uncheck komponen jika tidak ingin menginstal komponen. Klik install untuk melakukan instalasi pada komputer dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Proses instalasi SWI Prolog telah selesai, lalu klik finish. Aplikasi SWI Prolog bisa dibuka dan dijalankan di komputer.
Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja dan tools yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang pertama ada menu file konsul yang berfungsi untuk memuat file sumber. Yang selanjutnya ada file edit digunakan untuk mengedit file prolog. Yang selanjutnya ada file new yang digunakan untuk membuka file baru dari prolog itu sendiri. Yang selanjutnya ada reload. Modify the file yang digunakan untuk memuat ulang semua file sumber yang dimuat yang telah dimodifikasi menggunakan perintah. Yang selanjutnya ada file navigator yang digunakan untuk membuka tampilan seperti penjelajah di file prolog dan predikat yang dikandungnya. Yang terakhir ada file exit yang digunakan untuk keluar dari prolog tersebut. Nah, di dalam menu file selanjutnya ada menu edit ya. Menu edit ini untuk menyalin suatu objek ke dalam clipboard atau file lain dan memunculkan suatu objek dari dalam clipboard atau file lain. Di sini ada menu edit itu ada dua. Yang pertama ada copy yang digunakan untuk memperbanyak objek yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada paste ya yang digunakan untuk meletakkan objek yang sudah disalin dari si copy tersebut ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ada di menu setting ya, ada pengaturan. Yang pengaturan pertama tuh di bagian font yang digunakan itu untuk mengubah si font konsol ya. Dan yang kedua itu ada setting ini untuk user. Eh, File ini digunakan untuk mengedit file personalisasi pengguna. Jadi eh, di user ini kita bisa mengubah file yang mengubah data diri kita ya. Yang selanjutnya ada file setting GUI ya, preferensi yang digunakan untuk pengaturan tampilan dari SWI Pro tersebut. Dan selanjutnya ada di menu run. Nah, di menu run ini memiliki dua tampilan. Yang pertama ada interrupt yang digunakan untuk menghentikan proses prolog yang sedang berjalan. Yang selanjutnya ada dari neuter yang digunakan untuk menciptakan jendela interaksi baru yang berjalan secara terpisah. Nah, selanjutnya ada debug ya, ada menu debug ya. Itu untuk memproses perbaikan kesalahan pada suatu program ya, pemrograman. Dan yang terakhir itu ada menu help. Nah, help ini untuk memunculkan fasilitas yang bisa membantu penyelesaian masalah yang tersebut. Boleh next? Boleh next? Nah, sekarang ini ada deskripsi persoalan kasus. Nah, dalam deskripsi persoalan kasus ini, persoalan ini dalam sistem pakarnya rekomendasi hewan peliharaan muncul karena banyaknya pilihan hewan yang bisa dipertimbangkan berdasarkan karakteristik calon si pemilik hewan peliharaan seperti terkaitnya pada alergi pada bulu contohnya, terus ukuran hewan dan ketersediaan lahan dan juga waktu perawatan hewannya tersebut itu. Nah, sistem pakar rekomendasi hewan peliharaan ini juga membantu si calon yang akan memelihara hewan memilih yang cocok berdasarkan kondisi dan karakteristik hewan tersebut. Nah, program menganalisis jawaban pengguna dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk memastikan kecocokan antara si hewan dan juga yang akan memeliharanya gitulah. Seperti itu. Contoh kasusnya kita itu akan seperti itu ya. Lanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya ada solusi dari penyelesaian kasus. Jadi sistem pakar ini dirancang untuk membantu si pengguna menentukan jenis hewan peliharaan yang cocok dengan kondisi dan preferensi mereka berdasarkan beberapa pertanyaan. Ini hasil dari analisis ya. Yang pertama, apakah Anda memiliki alergi terhadap bulu? Itu pertanyaan dari sistem kasus kami ya. Yang kedua, apakah Anda suka hewan yang besar atau yang kecil? Yang selanjutnya ada apakah Anda memiliki lahan yang ukuran besar atau kecil?
Yang selanjutnya kami itu ada pertanyaan tuh waktu perawatan hewan yang sedikit atau banyak. Itu hasil dari penyelesaian kasus yang kita buat. Nah, kemudian setiap jawaban akan disesuaikan dengan rekomendasi hewan peliharaan dan mencocokkan dengan data, lalu menampilkan hasilnya di website kami ya. Oke, next, boleh di next. Nah, selanjutnya solusi penyelesaian kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada Muhammad Jain Aditya. Boleh lanjut. Baik, di sini ada deskripsi program. Jadi di bagian ini adalah fungsi untuk menampilkan deskripsi singkat tentang programnya. Di sini terdapat deskripsi sistem pakar, rekomendasi hewan peliharaan, membantu memilih hewan peliharaan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang kedua ada fakta hewan peliharaan. Jadi di bagian ini mendefinisikan fakta-fakta hewan yang direkomendasikan seperti pada format yang berikut ini. Jadi pada fakta itu menyimpan 4 kriteria. Yang pertama itu apakah si penggunanya alergi bulu atau tidak. Yang kedua, si penggunanya suka hewan yang besar atau kecil. Selanjutnya, lahannya apakah memiliki lahan yang besar atau kecil. Lalu waktu perawatan yang banyak atau sedikit. Setelah itu, si Wright akan mencetak nama hewan yang direkomendasikan berdasarkan kombinasi kriteria yang sudah diinput barusan. Next. Selanjutnya ada fungsi utama. Jadi di bagian ini fungsi utama akan menuai program, ya akan menampilkan deskripsi program yang sebelumnya tadi, kemudian mengarahkan ke bagian rekomendasi yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah itu, next, belum pertanyaan, belum kembali lagi. Pada nomor keempat, pertanyaan rekomendasi hewan. Jadi di bagian ini fungsinya untuk mendapatkan input dari pengguna berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Lalu setelah itu semua input jawaban yang diterima, rekomendasi hewan dipanggil untuk mencocokkan input dengan fakta yang sesuai. Next. Lalu selanjutnya aturan rekomendasi hewan. Jadi bagian ini aturan digunakan untuk mencocokkan input pengguna dengan fakta yang ada dan memberikan rekomendasi. Jika sesuai fakta, maka akan memunculkan rekomendasi hewannya. Jika tidak sesuai, maka akan muncul tulisan ada input jawaban yang tidak sesuai. Next. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo pada aplikasi ini. Ini langsung mulai saja. Nah, muncul deskripsi dari prolog ini. Lalu pertanyaannya, saya coba untuk jawab. Alergi bulu ya, kemudian hewan yang kecil, kemudian lahan yang kecil. Waktu perawatan sedikit. Nah, di sini ada jawaban yang tidak sesuai jika ada si inputnya tidak sesuai. Lalu saya akan mencoba untuk menginput dengan sesuai aturan. Nah, jika sudah sesuai, maka akan muncul hewan direkomendasikannya. Jadi di sini direkomendasikannya kuda atau kambing adalah hewan yang direkomendasikan untuk dipelihara. Mungkin itu saja dari saya terkait demo aplikasinya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Mama Janetia. Simpulkan ya, sistem pakar dalam memilih hewan peliharaan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Dan melalui proses pencocokan antara input pengguna dengan fakta-fakta tentang berbagai hewan tersebut, kita dapat menyaring dan menampilkan hewan yang cocok untuk dipelihara oleh si pengguna tersebut. Nah, sistem pakar ini memberikan solusi bagi yang ingin memiliki hewan peliharaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi ya, yang seperti yang saya sebutkan di awal, seperti pada alergi bulunya, ukuran hewan, ketersediaan lahan, dan juga dan waktu yang tersedia untuk perawatan hewan tersebut. Mungkin itu eh, eh, presentasi dari kelompok kami tentang sistem pakar rekomendasi hewan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.